Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan rahmatnya lah kita semua masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada keluarga, para sahabat, dan kita selaku pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adisa Fatira. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan nikmatnya berpuasa. Muslimin yang berbahagia, sebagai seorang mukmin, kedatangan dan kehadiran Ramadan yang mulia pada tahun ini merupakan sesuatu yang amat membahagiakan bagi kita. Betapa tidak, dengan menunaikan ibadah Ramadan, berbagai kenikmatan dan keberkahan akan kita peroleh, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Al-Ibadah fil Islam mengungkapkan ada 5 hal yang dapat kita rasakan kenikmatannya dalam ibadah berpuasa. Nah, yang pertama itu adalah puasa menguatkan jiwa. Dengan ibadah puasa, maka manusia akan mampu mengendalikan hawa nafsunya, yang membuat jiwanya menjadi kuat dan tangguh, tidak mudah terberdaya hawa nafsu. Bahkan dengan kemampuannya dalam mengendalikan hawa nafsu, manusia akan memperoleh derajat yang tinggi seperti layaknya malaikat yang suci. Ini akan membuatnya mampu mengetuk dan membuka pintu-pintu langit hingga segala doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doa mereka, yaitu orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan doa-doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, mendidik kemauan. Puasa mendidik seseorang untuk memiliki kemauan yang kuat dalam melakukan kebaikan, meskipun untuk melaksanakan kebaikan itu terhalang oleh berbagai kendala. Nah, puasa yang baik akan membuat seseorang terus mempertahankan keinginan yang baik, meskipun peluang menyimpang begitu besar. Dalam kaitan ini, maka puasa akan membuat kekuatan roh seorang muslim semakin prima. Ia tidak akan lupa diri meski ia telah mencapai keberhasilan atau kenikmatan duniawi yang sangat besar. Kekuatan rohani juga akan membuat seseorang muslim tidak putus asa, meskipun penderitaannya yang dialami itu sangat sulit. Nah, yang ketiga itu menyehatkan badan. Di samping kesehatan dan kekuatan rohani, puasa yang baik dan benar akan memberikan pengaruh positif berupa kesehatan jasmani. Hal ini tidak hanya dinyatakan oleh Rasulullah SAW, tetapi juga sudah dibuktikan oleh para dokter dan ahli-ahli kesehatan dunia. Ini membuat kita tidak perlu meragukannya lagi. Mereka berkesimpulan bahwa pada saat-saat tertentu perut memang harus diistirahatkan, bekerja memproses makanan yang masuk sebagaimana mesin yang harus diistirahatkan. Apalagi di dalam Islam, isi perut kita memang harus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Lalu, yang keempat itu adalah mengenal nilai kenikmatan. Ibadah puasa mendidik kita untuk menyadari tingginya nilai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bagaimana tidak? Begitu terasa lapar dan dahaga saat berpuasa. Namun, semuanya itu hilang dikala kita berbuka puasa. Begitu nikmatnya makan dan minum. Sungguh, semuanya itu mendidik kita untuk pandai bersyukur atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, poin yang terakhir itu adalah mengingatkan dan merasakan penderitaan orang lain. Merasakan lapar dan haus, memberikan pengalaman kepada kita bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan orang lain. Dari sini, puasa mampu menumbuhkan dan memantapkan rasa solidaritas kita kepada seorang muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, perlu menjadi pegangan kita bahwa semua yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah membawa maslahat dan manfaat bagi manusia. Karena itu, puasa Ramadan akan terus menjadi kewajiban bagi setiap muslim, baik ada dan tidaknya hikmah yang ditemukan oleh para ahli. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bagi seluruh umat muslim untuk berpuasa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kekurangan itu dari saya pribadi dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.